Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Buruan ceritain, aku nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau lanjut teleponannya. Terus nggak mau lanjut sampai besoknya lagi gitu. Iya. Gak gitu atuh geng. Ya udah ceritain mama. Jahat bilang. amat. Simpel, tinggal ceritain. Aku nggak bakal marah, aku nggak bakal merubah rasa sayangku ke kamu. Slow. Gak apa-apa, ini ujian. Nggak, pokoknya aku sayang kamu. Enggak mama bilang apa tuh? Tadi teman papa ke rumah. Aku benci, tau nggak? Masa aku disuruh nemenin di situ? Udah diajak keluar, aku nggak mau. Mama aku nyuruh aku beli bakso, kata aku udah tutup. Beneran udah tutup. Iya, dia masih bilang kayak gitu. Katanya mama lebih setuju sama dia, udah terjamin hidupnya, udah sih demi masa depan kamu, bukan buat masa depan mama. Mana mikir ngacim, susah daek-daekan gitu. Terus setelah itu? Walaupun orang tua aku setuju sama dia, kalau aku nggak mau gimana? Nggak bisa maksa dong. Aku juga bilang gitu. Terus sekarang masih aja, iya. Nah, udah jatuh cinta, udah kata. Mama bilang minta doanya aja. Setelah kalian dengar rekaman telepon antara cowok dan cewek tadi, ya, materi adalah salah satu patokan buat sebuah kebahagiaan. Semua orang tua itu pasti berpikir anaknya untuk menikah dengan orang yang banyak materinya. Jadi jujur pertama kali gue denger rekaman teleponnya, gue ngerasa sedih sama diri gue sendiri gitu kan. Kenapa sih gitu, ceweknya tuh terlalu jujur banget gitu kan. Cobalah gitu sedikit aja berbohong gitu, buat ya berbohong demi kebaikan cowoknya gitu. Kalau emang dia sayang, dia cinta gitu sama cowoknya, nggak apa-apa berbohong aja gitu kan, bohong aja terus. Nggak, maksudnya gini, kalau emang ceweknya itu benar sayang, cinta sama cowoknya asli, astagfirullahaladzim banget, pusing ya cowok dari tadi cowok. Gue bikin kayak beginian bulak balik gara-gara suara motor anjir. Kapan gue punya rumah di komplek gitu kan, jam segini tuh udah damai gitu. Aduh. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Jadi gini, buat ceweknya gue saranin sih, kalau contohnya kalian ada di posisi ceweknya, gue saranin gitu kan, janganlah gitu ngomong kayak gitu sama cowok kalian gitu kan. Karena kalau kalian terlalu jujur kayak gitu sama cowok kalian, itu tuh cuma buat nyakitin dia doang gitu. Jadi buat dia itu takut gitu buat ngejalanin pacaran tuh sama kalian. Takut cuk, gue aja sebagai cowok kalau contohnya gue belum jadi apa-apa kayak sekarang gitu kan, karena kalian tuh gak subscribe gitu, cuma nonton doang. Jujur gue takut gitu kan, gue takut nanti suatu saat nanti kalau contohnya gue nikah sama cewek gue, kalau cewek gue kayak gitu orang tuanya, gue pasti mikir bisa nggak ya gitu gue bahagiain cewek gue ini gitu setelah gue nikah. Sedangkan saat ini gitu ada orang yang udah pasti bener-bener punya materi buat ngejamin kehidupannya si cewek gue ini. Bodo amat lah sama motor, yang penting suara gue kedengeran. Jadi pada intinya yang pertama gue saranin lu gak usah ceritain lah gitu, udah lu jalanin aja gitu. Kalau contohnya emang tadi terlanjur mungkin kan ada kode-kodean gitu, ya lu bisa
alasan apa gitu yang harus lu ceritain ke cowok lu gitu kan, biar cowok lu gak sakit hati gitu. Jujur gue sebagai cowoknya, nggak maksudnya gue kalau contoh jadi cowoknya gitu, gue sakit hati banget sih. Karena ya gimana sih gitu kan, gue udah ngejalanin baik-baik sama dia gitu, dan gue juga denger apa sih namanya, respon orang tuanya dia tuh baik gitu sama si cowoknya ini. Tapi ternyata gitu kan, ketika ada orang atau ada cowok lain gitu yang kenal sama bapaknya terus datang ke rumahnya, dan orang tuanya tahu gitu kalau si cowok ini tuh udah jadi padi gitu, tinggal manen aja gitu, udahlah lu gak usah sama dia deh, kayaknya dia itu nggak bisa ngejamin deh kebahagiaan lu, udah lu sama ini aja, dia udah jaminan, udah punya ini, udah punya itu. Bayangin kalau ceritanya sakit coy. Kadang ya mungkin nggak sedikit gitu kan orang tua, mungkin gitu kan banyak lah gitu orang tua yang mikirnya tuh, gue tuh nggak pengen deh punya anak, kalau contohnya anak gue tuh nikah sama orang yang nggak pasti karirnya gitu kan. Jadi mereka tuh mikirnya ya udahlah, gue pengen nikahin anak gue yang cantik ini sama orang yang punya duit, gitulah gitu kan. Buat lulus semua kalau contohnya ada di posisi ceweknya itu gitu kan, gue saranin jangan ceritain itu, karena itu benar-benar nyakitin banget, dan buat kita itu takut buat ngejalanin hubungan sama kalian gitu kan. Jadi walaupun lu bertahun-tahun gitu pacaran sama cowok lu gitu kan, terus ada momen, ada suatu hari gitu kan, orang tua lu tuh ngejodohin lu sama orang yang udah pasti karirnya gitu, dan lu ceritain itu sama cowok lu, udah pasti itu cowok lu ngedown banget, udah pasti cowok lu tuh udah mikirnya udah nih, udah nggak kayaknya susah nih, karena kita tuh nggak tahu gitu nasib kita ke depannya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya lu mending simpen aja gitu, diam-diam, walaupun cowok lu maksa kayak gimana juga udah mending udah kita turutin aja gitu, mending lu ceritain yang lain gitu. Dan buat cowoknya jujur, kalau gue jadi lu, karena gue juga pernah gitu kan di posisi lu gitu kan, ya udah gitu, nggak usah dipikirin lah gitu kan. Menurut gue sih nggak usah dipikirin, karena cewek masih banyak bro. Enggak, bukan gue nyuruh mereka putus gitu, bukan, cuman menurut gue ya jadi intinya gini, kalau menurut gue, kalau gue jadi cowoknya, jadi di posisi cowoknya itu, gue bakalan jalanin aja, ya udah jalanin aja gitu, gimana kira-kira ujungnya. Seenggaknya kalau cerita emang lu juga sayang sama cewek lu cinta sama cewek lu, dan lu nggak pengen gitu kan jauh sama cewek lu, nggak mau putus lah intinya gitu, lu harus benar-benar kuatin hati, lu jalanin sama dia, ya kan, lu jalanin sama dia, jangan menjauh lah intinya, lu jangan takut buat jalanin hubungan sama dia, karena kalau emang benar-benar ceweknya cinta itu udah pasti nemenin dari nol ya, nemenin dari nol. Dan ketika lu kaya, lu jangan sama pelakor, lu punya simpenan nggak apa-apa, ini jangan ketahuan gitu kan. Nggak, maksudnya lu jangan adalah pelakor gitu kan, lu nggak usah tertarik sama yang lain, karena cewek lu ini udah nemenin lu dari nol sampai lu ke nol aja gitu. ya gitulah gitu. Oke, balik lagi, serius lagi. Jadi intinya lu harus tetap dekat sama cewek lu yakinin sama cewek lu yakinin dia kalau lu tuh bisa bahagiain dia dengan cara lu sendiri, bukan dengan cara mereka. Karena gue yakin sebuah kebahagiaan itu nggak bisa dibayar pakai uang. Tapi lu kalau mau ke Dufan, ke pantai, tetap lu butuh uang gitu kan, kalau mau liburan. Tapi ya seenggaknya kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari uang, karena sebenarnya kebahagiaan itu sederhana bro. Cewek lu yang cinta sama lu, deket sama lu aja udah bahagia gitu. Percuma gitu kalau ceritanya dia sama cowok lain yang mungkin lebih kaya, lebih tajir, tapi kalau sayangin sama lu, cintanya sama lu, percuma cuy.
nikah sama om-om juga kurus, tulang doang, mikirinnya lo terus. Nah, ada di posisinya si cowok ini yang mungkin ya itu semuanya semua, ya nggak semua juga sih ya, pokoknya hampir semua lah gitu. Orang tua itu ya pengen anaknya itu nikah sama yang kaya gitu, nggak bakal mau sama yang miskin. Buat apa gitu, mau dikasih makan apa anaknya, ribetin doang, mau nyuruh anaknya kerja banting tulang gitu, enggak. Orang tua cewek itu nggak bakal mau kayak gitu. Udah lah, segitu aja pembahasannya. The fuck, semoga bermanfaat buat kalian ya. Pokoknya jangan kayak gitu lah. Semoga orang tua yang ada di sana ngedengar gitu kan, karena emang ya kebahagiaan itu nggak diukur juga buat sama mata terus gitu. Karena ada banyak orang yang banyak duit ya tuh nggak bahagia, banyak yang bunuh diri cok. Jadi udahlah, kita tetap harus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Intinya kita bisa tetap berjuang buat jadi orang yang lebih baik dan disetujuin sama calon mertua gitu. Tetap terus berjuang buat nyari duit, buat ngehalalin cewek-cewek lu semua gitu. Yang belum nikah semoga aja cepet nikah, yang udah mau nikah semoga sukses. Semoga calon mertua kalian itu baik-baik semua.